Hai, selamat datang ke Legacy.tv dalam perbincangan kita melalui surat Ibrani, dan inilah perbincangan yang saya pun dah tak tahu, dah tak berapa ingat nombor yang keberapa, tapi kita sekarang masuk ke dalam bab yang ke-8. Kalau kamu belum lagi menonton video yang lepas, saya sarankan kamu tonton kerana ianya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan pada masa sama juga, I just want to say yang ini adalah perbincangan. Kalau kamu ingin mendalaminya dengan lebih lagi, satu, kamu boleh join our Bible study. Yang kedua, ada podcast sebagai kamu boleh di sana saya menerangkan tentang Ibrani dengan lebih mendalam lagi. Kita melihat petikan firman daripada ayat demi ayat. Tapi dalam video ini kita membincangkan apa yang kita sudah pelajari. Now, let me just bagi recap ataupun kesimpulan untuk bab yang ke-18 in case kamu tak biasa dengan ini. Jadi kesimpulan begini, kalau kamu baca daripada Ibrani bab ke-5 hingga bab yang ke-7, terutamanya bab yang ke-7 apabila dibincangkan bahawa Yesus ialah imam menurut peraturan Melchizedek, dan kalau kamu pergi kepada Ibrani bab yang ke-8 ayat yang pertama, itu ialah kesimpulan kepada apa yang dia cuba cakap daripada bab ke-5 hingga bab yang ke-7, terutamanya bab yang ke-7. Ini kesimpulannya, dia kata, pokok segala yang kami katakan, kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha mulia di syurga. So that is the main point apabila dia menerangkan daripada bab yang ke-5 hingga bab yang ke-7. Now, apabila kita pergi pada bab yang ke-8, ada 3 gelaran yang diberikan kepada Yesus. Semua ketiga-tiga gelaran ini adalah gelaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain jugalah. Yang pertama dikatakan Yesus ialah imam besar, the high priest, ayat yang pertama. Kedua, Yesus dipanggil sebagai penjawat yang berbakti, a minister, itu connected dengan high priest juga. Dan yang ketiga, penjawat ataupun pelayan. Dan yang ketiga ialah pengantara kepada perjanjian baru dalam ayat yang ke-6, mediator. So high priest, minister dan juga mediator. Nah, kemudian kita melihat bagaimana penulis ini menyatakan bahawa dalam perjanjian pertama dahulu itu salinan, bayang-bayang dan juga contoh. Tapi apabila kita pergi pada perjanjian baru, ianya lebih asli, realiti dan juga benar. Dan untuk membuktikan kesahihan perjanjian baru, dia memetik dalam perjanjian lama, yaitu dalam Jeremiah bab yang ke-31. Dan 2 keyword dalam bab yang ke-8 ini ialah word new, baru, dan keyword yang kedua ialah better, lebih baik. So, if we have this background, kamu baca bab yang ke-8, I think kamu boleh melihatnya dengan lebih lagi lah. Nah, mari kita memulakan perbincangan kita. Macam Bible study dah. Persoalan pertama that we want to discuss, mungkin saya mau mulakan dengan Dex dahulu, yaitu bayangkan kita orang Yahudi pada ketika ini, sama ada orang percaya ke tidak percaya, dan kita membaca daripada bab yang ke-8, apa yang bermain dalam fikiran kamu? So, this is more to spekulasi lah. We try to put ourselves in the shoes of mereka yang mendengar pada ketika itu. So, what are something yang bermain dalam fikiran kamu apabila kamu baca ini sebagai seorang Yahudi? Iban Yahudi. Bila saya meletakkan diri, saya kan susah juga mau meletakkan diri sebagai orang Yahudi sebab saya sendiri pun tidak mendalami apa yang mereka itu dan bagaimana kehidupan mereka kan. Tetapi saya mengambil dari perspektif mereka telah mendengar ajaran-ajaran daripada Musa kan. Jadi bila mereka mendengar apa yang disampaikan di sini, perjanjian lama itu adalah perjanjian yang bercela. Bahkan kita telah mempercayai sesuatu perkara itu, telah mengikuti adat, telah mengikuti apa yang diajari sebelum ini, tiba-tiba kita dengar, apa yang saya buat sebelum ini bercela? Kenapa? Mesti emosi kita akan jadi sedih. Dan yang kedua yang datang come to my mind ialah bila mereka kan mereka pada masa itu di dalam penganiayaan kan, jadi mereka akan rasa macam mungkinkah penulis ini menulis ini hanya untuk comfort saya sahaja, hanya untuk buatkan saya rasa selesa, buatkan saya rasa macam selamatlah, mungkin itu yang di dalam pikiran saya. Yep. Wow, thank you very much. It's quite interesting. Pres, how about you? Sebagai orang Iban Yahudi? Ya, sama juga dengan Dex, saya agak mengambil masa yang agak lama untuk saya menjawab soalan satu ni semasa saya berlatih menjawab. Jadi apa yang saya buat ialah bila saya kembali balik kenapa surat Ibrani ini ditulis,
dan ianya bertujuan untuk meneguhkan iman orang Yahudi yang telah menjadi Kristian pada waktu itu untuk mereka terus bertahan dalam iman mereka. Jadi kenapa mereka perlu bertahan adalah kerana mereka dalam penganiayaan kan pada masa itu, dan saya percaya bila kita berada dalam penganiayaan, ianya sesuatu yang sangat susah untuk kita lalui. Walaupun sekarang kita tidak melaluinya secara fizikal, tetapi kita tahu bagaimana rasanya kan. Jadi bila saya meletakkan diri saya di tempat mereka yang tegar membaca firman Tuhan pada waktu itu, jadi saya terdorong untuk terus meneguhkan iman saya, sebab berdasarkan apa yang sudah ditulis, Yesus itu bukan hanya sekadar memberi kita comfort macam yang Dex cakap, comfort di dunia, tetapi ianya lebih daripada itu. Bahkan Yesus telah menjadikan dia sendiri sebagai korban dan juga persembahan bagi kita untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. So bagi saya pada ketika itu, bila saya letakkan diri saya, itu adalah the ultimate promise yang lebih besar, lebih bermakna daripada yang lain. Yep. Wow, it's quite interesting apabila kamu meletakkan diri kamu sebagai pembaca pada ketika itu kan, orang Yahudi yang sudah percaya, tapi kita juga boleh melihatnya daripada orang Yahudi yang belum percaya. But another thing yang cross my mind dalam perbincangan ini ialah kamu bayangkan kan, kamu orang Kristian, rumah panjang jadi mangsa. Kamu dah ada adat istiadat yang kamu sudah lakukan. Dan orang selalu cakap yang, ini tak ada bercanggah dengan ajaran Tuhan, tak ada bercanggah. Tapi tiba-tiba kamu datang dan kamu cakap, tidaklah, ini tidak perlu lagi. Kita sekarang hidup dalam kehidupan baru. Jangan lagi follow benda macam ni. Kemudian rasa tergurislah, sebagai kita tahu kan pengalaman apabila kita bercakap dengan orang yang, mereka katakan matured dan lebih tua lagi daripada kita, dan mereka kata, how dare kamu cakap benda macam ni. Tak ada, kamu reka-reka cipta saja. So, saya rasakan perasaan terguris tu bagi mereka yang mungkin ego tinggi ataupun mereka yang betul-betul pegang kepada yang lama, susah untuk melepaskan yang lama. I mean, bukan hanya untuk mereka Yahudi saja. Saya fikirkan sometimes praktis yang kita sangkakan bahawa ini masih lagi in line with the word of God. Memang perbezaan ini sangat-sangat berbeza sedikit dengan perjanjian lama lah. Perjanjian lama memang in line with God. Just I'm saying yang situasi terjadi pada ketika itulah, apabila kamu sudah berpegang kepada sesuatu yang sudah lama kamu warisi daripada turun-temurun, sekarang tiba-tiba dicakapkan, no, ada benda yang barulah sekarang, dan kamu akan rasa macam betul ke tidak ni? So that's another point yang saya perhatikan if I were in the yang lebih kritikal lah. Lolo, is there any thing you want to say? Kalau saya sebagai orang Yahudi pada waktu itulah, sebab saya pergi, saya mau menjadi orang Yahudi, jadi saya saya tengok video-video YouTube tentang mereka ini kan, mau menyelami benar-benar lah, gitu kan. Jadi kalau saya di bahagian yang mungkin mereka yang belum percaya, mungkin gitu kan, apabila mereka mendengar ini kan, so macam mungkin ada emosi sedikit lah begitu apabila dikatakan bahwa tentang perjanjian lama bercela dan sebagainya, begitu akan menimbulkan emosi, mungkin marah ataupun kenapa macam tu. Dan kalau saya sendiri, saya akan ada keraguan dan persoalan, kenapa hal ini dikatakan begitu. Jadi overall memang beremosi lah macam tu. Jadi kalau saya sebagai mereka pada waktu itulah, This everything about religion is always be ada emotional attachment dekat sana kan. Let me just tambah satu lagi, Praise dengan Dex boleh tambah lagi. For me another one is that kalau saya lihat dari segi mereka yang open minded dan sebagainya, I think mereka juga ada masalah apabila mereka melakukan segala hal dalam perjanjian lama, korban dan sebagainya. Mungkin mereka berfikir bahwa bila lah benda ni akan habis, apakah tujuan selalu pergi macam ni? Mak, kenapa kita buat macam ni? Apa, why we do this? Dan apabila diterangkan dalam bab yang ke-8, sekarang make sense. Sekarang baru saya melihat bahawa hukum Taurat is not the end. It's actually membawa kepada sesuatu ataupun seseorang yang lebih besar lagi yang akan menyempurnakan segalanya. Dan pelayanan Musa bukan hanya berhenti saja, tapi ada lagi yang meneruskannya, yaitu Yesus Kristus. For me, ini hanya membuatkan saya macam,
barulah make sense apa yang saya pelajari dalam apa yang kami ikuti dalam perjanjian lama. Yes, ada penambahan sedikit lagi daripada Pres, Dex dan juga Lolo. Oke. Untuk yang kali ini mungkin saya tidak melihat, bila saya belajar untuk suara satu, saya juga merenung apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini kan. Kita sekarang kan hidup di dalam dunia yang orang selalu panggil VUCA, VUCA, di mana dunia ini penuh dengan ketidaktentuan, dengan dunia yang sangat kompleks macam tu. So, lebih kurang sama juga lah dalam situasi orang yang dalam penganiayaan, kerana ianya bermain dengan kita punya emosi dan juga fizikal macam tu. Jadi, disitulah kita perlu sesuatu yang sangat teguh untuk kita menyandarkan iman kita, untuk kita macam berpegang, dan sesuatu itu mestilah sesuatu yang kita panggil the absolute truth, di mana kebenaran yang tidak dapat digoncangkan. Dan bagi kita yang telah percaya, di mana kita diteguhkan walau sesukar manapun apa yang kita lalui pada saat ini ataupun di masa yang akan datang, kita tetap bertahan, which mean perkataan behold ataupun bertahanlah untuk seketika bagi saya memberi makna yang lebih sangat dalam. Kerana ianya supaya kita jangan berganjak, jangan berubah fikiran dan kembali kepada jalan hidup kita yang lama, dan terus berpegang kepada apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, yaitu iman yang Tuhan telah timbulkan dalam hati kita untuk kita percaya kepada janji Tuhan itu. Yep. Yeah. Thank you, Pres. Dex, do you have penambahan? Should we go to the next? Kalau dari saya ada dua yang come out dekat fikiran saya tadi. Yang pertama ialah bila berada cakapkan Musa itu adalah permulaan, itu bukan pengakhiran lah. Dia membawa pada suatu menurut, dan saya lihat bagi orang Yahudi yang percaya kepada apa yang Musa tulis, mereka tentu tahu yang apa yang Musa tulis itu hanya contoh kan. Jadi perkataan contoh itu macam kalau kita salin daripada kita melukis kembali apa yang lukis, mesti ada yang tercacat sedikit. Terus mesti ada yang macam made in China lah. Tapi bila datang kepada perjanjian baru yang lebih baik ini, saya rasa mereka ada satu perasaan yang, oh ini adalah something yang lebih better. Ini bukan lagi contoh, ini adalah perkara yang benar. Ini adalah yang betul-betul, the real one. It's not the example anymore lah. Bagi mereka yang percaya. Dan saya melihat juga kepada aspek mereka yang tidak percaya kan, mereka akan jadi macam, sekejap itu, sekejap ini. Mana satu yang betul nih, dia akan jadi macam mengganggulah mereka punya, mungkin ada yang tengah-tengah mau percaya tu tiba-tiba mendengar surat ini kan, mereka jadi rasa macam yang mana patut saya percaya, dia ada kesalahan juga. So I think this soalan yang pertama ini is quite interesting. Sorry, Lolo ada penambahan di sini? Saya berpikir sesuatu. Jadi kalau saya saya dengar daripada Pris dan juga Dex dan juga Richard, kalau saya sebagai seorang yang memang percaya Yesus, kan Messianic Jews kan macam itu kan, dan apabila saya membaca ini, dan kita sudah tahu ada beberapa nubuatan tentang Mesias, dan kalau saya membaca ini balik kan, kalau saya jadi mereka baca ini kan, saya melihat penggenapan macam itulah, dan membuatkan pengharapan yang pastilah untuk mereka yang khususnya yang mengalami keadaan penganiayaan pada waktu itu, dan memang macam betul, yes, dan keyakinan itu lebih tinggilah macam tu tentang dengan Yesus Kristus macam tu, so this is berkesinambungan untuk soalan yang kedua. Now kita bayangkan juga, ada orang fikir ini doesn't make sense, ganggu kami punya kepercayaan, kenapa kita perlu pergi benda yang baru. So let us look at, apabila kita perhatikan dalam bab yang ke-8, bagaimana perjanjian baru ini, kita macam we try to persuade lah people to come, to datang kepada perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru ini lebih baik daripada perjanjian pertama. Maybe saya bezakan ayat ini dulu lah. Kalau kita cakap pasal perjanjian lama, kadang-kadang kita berfikir bahawa perjanjian lama itu sudah tidak berguna, tapi kita harus membaca perjanjian lama. Jadi ayat yang sesuai, kadang-kadang kita termasuk keluar sikit ayat, yang sesuai lah ayat perjanjian pertama, the first covenant,
then will come a new covenant. Tapi tak apa, just begitu perbezaan dia. So bagaimana perjanjian baru lebih baik daripada perjanjian pertama, dan bagaimana ianya mempengaruhi iman kamu. I think these are point yang kita dapat daripada bab yang ke-8 inilah. Therefore, mungkin ada benda yang sama yang kita kongsikan, but let us just shoot 1 or 2, 3 things dahulu, dan kita boleh tambah apa yang ada. Mungkin kita mulai daripada Priscilla. Oke, ya. Bagi saya ialah kenapa perjanjian baru ini lebih baik pada yang sebelumnya, ialah kerana kepribadian Yesus itu sendiri. Kerana perjanjian baru ini di New Covenant ini ada hanya kerana Yesus. Dan macam yang kita bacakan dalam bab 8 di mana Yesus itu dia menjadikan dirinya sendiri sebagai persembahan dan juga korban. Dan bila kita renung, bila Yesus melakukan ini untuk kita semua, itu menunjukkan bahawa hati Tuhan ada pada kita semua supaya kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Jadi apa yang lebih baik di sini adalah komitmen Tuhan itu sendiri kepada kita semua kan, untuk dia membolehkan kita masuk ke perjanjian yang Tuhan telah janjikan, dan bukan kerana kita, tetapi kerana kepribadian itu Tuhan itu sendiri yang harus kita muliakanlah dia di atas semua yang dia sudah lakukan. Saya rasakan this is what you try to say, ialah dalam perjanjian baru ini ialah komitmen daripada Tuhan sendiri, is Tuhan yang telah berjanji dan dia akan melakukannya. Tapi dalam perjanjian lama is more to mereka tidak menurut janji, therefore mereka tidak dapat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. So ada kebergantungan. Kalau kita lihat dekat ayat yang ke-9 dikatakan mereka merujuk kepada orang Israel tidak terus-menerus memegang janjiku. Oleh itu perjanjian pertama itu tidak cukup. So disebabkan mereka tidak memegang janji-janji Tuhan. So tapi dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang telah berjanji. Dia akan mengatakan bahwa malah kalau kita baca dalam bab yang ke-6 kan, Tuhan sendiri bersumpah atas namanya dan juga bersumpah dengan janji yang dia berikan. So it's a much more wonderful daripada apa yang kita perhatikan. Dex? Okay. Saya rasa hampir sama, poin saya yang pertama hampir sama dengan Prisa Tapa. Saya add on sedikit, macam yang Pris cakap, perjanjian baru ini lebih kepada komitmen Tuhan itu sendiri, dan juga perjanjian lama itu lebih kepada usaha kita sendiri untuk kita mengikuti peraturan-peraturan yang telah Tuhan buat. Tetapi bukan bermaksud peraturan-peraturan ataupun apa yang ada di perjanjian lama itu tidak terpakai lagi pada saat ini. Bukan maksud kita melupakan ada yang masih kita pakai, benda yang masih relevan kita pakai. Tapi kalau benda yang lebih kepada korban bakaran itu memang tidak ada, sebab kita tahu kita sudah ada korban yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau melihat kepada dari segi moral value dia, of course kita masih bawa kepada saat ini. Itulah, bukan kita melihat kepada peraturan-peraturan lama itu tidak boleh dipakai, ada certain yang boleh dipakai, dan bagaimana ia mempengaruhi iman saya secara pribadi. Bila saya melihat ni kan, saya berfikir lagi, saya membuat renungan yang Tuhan pula yang berkomitmen pada saat ini. Bukan saya itu bukan datang dari saya tidak perlu berusaha, saya tidak perlu berlari, saya tidak perlu melakukan, maksudnya ini adalah komitmen daripada Tuhan yang telah berjanji. Jadi dia serba sedikit menyentuh saya secara pribadi, di mana I have this privilege yang Tuhan yang berusaha bagi saya, Tuhan yang berkomitmen. But then apa yang telah saya lakukan? Do I have telahkah saya membuat sesuatu untuk Tuhan? Memang Tuhan tidak minta, but because of this commitment from yang Tuhan bagi pada saya kan, adakah saya telah melakukan yang terbaik pada saat ini, ataupun adakah saya hanya duduk diam dan mengharap kira macam tu, did I do something good for the God yang telah melakukan komitmen yang cukup baik untuk saya? Itu yang saya melihat bagaimana ia mempengaruhi iman saya, di mana saya terus rasa macam saya harus melakukan sesuatu pada saat ini. Macam firman Tuhan kah? Itu yang secara pribadi lah bagaimana
komitmen Tuhan itu menyentuh pribadi saya pada saat itu. Ya, I think bukan usaha kita yang menjadikan Tuhan berjanji, tapi oleh kerana Tuhan berjanji, dan mari kita gunakan ayat favorite Priscilla, kerana Tuhan berjanji, jadi kita perlu ada respon kepada apa yang Tuhan telah lakukan. Betul kan, Pres? Betul. Ya, like. Respon. Yes, respon ini. Apa? Nanti kamu boleh respon lagi. Halo, what about you? Perjanjian baru lebih baik. Kalau kita lihat kepada ayat ke-11 di mana dikatakan untuk semuanya, untuk semua yang mengenal, macam tu. Jadi di sini saya melihat perjanjian baru melalui Yesus Kristus inilah sesuatu yang untuk semua orang yang percaya kepada Yesus, dan dia tidak kepada satu bangsa ataupun satu orang macam tu. Jadi sesiapa yang percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan inilah perjanjian yang baik, yang lebih baik macam itu. Jadi open untuk orang yang percayalah. Itu yang saya lihat. Ya. Yep. Sorry, just komen juga lah. Apabila kamu highlight ayat yang ke-11 kepada semua orang kan, kepada semua yang akan mengenalku, itu termasuk kepada orang Yahudi secara konteksnya, tapi juga kepada kita pada masa sekarang. Yes. So ianya pasti akan mempengaruhi iman kita kan, because it is open for us juga. So in such a way, perjanjian baru is much broader daripada perjanjian lama. Okay. Pres? Ya. Apa nama lagi? Ada sedikit saja. Macam yang kita pernah belajar dulu kan, ataupun minggu lepas rasanya kita ada yang menyatakan di mana Yesus ini merupakan perintis kepada jalan bagi kita datang kepada Bapa. Dan bila saya belajar lagi kan, untuk kita punya discussion pada hari ini, ianya bila di dalam ayat yang kelima, di mana iman di dunia mempersembahkan salinan dan bayang-bayang perkara di surga. Dan bila saya balik lagi ke ayat 1, di mana kita mempunyai imam besar yang merujuk kepada Yesus, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha tinggi. So, apa yang ada dalam perjanjian baru melalui Yesus, ianya bukan sesuatu yang salinan, ataupun bukan replika lagi. Ianya memang sesuatu yang sudah menjadi kenyataan. So, what else? Apa lagi yang kita cari di dalam perjanjian baru? Semuanya sudah ada melalui Yesus. Jadi macam yang Richard tadi beritahu, kita harus memberi respon dan jangan macam ada dua fikiran macam tu, adakah saya perlu percaya ataupun ragu-ragu. Dan saya berharaplah semua kita yang percaya macam Tuhan terus bekerja dalam hati kita untuk meneguhkan bahwa this is the truth, so you need to stay. Kamu perlu berpegang kepada apa yang sudah kamu terima daripada awalnya dan jangan pernah berhenti. Ya. Wow. Interesting. For me, one more yang I can contribute here ialah apa yang sudah disentuh oleh Priscilla juga tadi tentang imam. Mereka melakukan segala upacara ini di bumi. Satu lagi hak, sebagaimana apa yang Lolo kongsikan tadi, yang terjadi sekarang Injil ataupun perjanjian baru itu kepada semua, dan pada masa sama juga pekerjaan mereka hanya dalam terhad kepada di bumi saja. Tapi selagi imam ada di bumi sajalah segala hal itu terjadi. Tapi apabila kita perhatikan tentang Yesus Kristus di syurga, something that is much better, much greater, dan lebih menyeluruh lagi. So for me ini mempengaruhi iman saya yang mungkin saya terlampau meletakkan diri ke sana. Mungkin tafsiran ini terlampau jauh sangat, tapi one thing that come to my mind ialah our faith, iman kita bukan hanya tertinggal di bumi saja, tapi hanya juga mempengaruhi sesuatu yang berada di syurga. It's something yang iman itu bukan hanya iman yang hidup di bumi saja, tapi iman itu diperhatikan oleh Tuhan kerana ianya merangkumi keseluruhan yang ada. So in such a way kita punya iman bukan terhad kepada apa yang saya lakukan sekarang di bumi, tapi juga akan mempengaruhi apa yang terjadi di syurga. Dan maksudnya sebagaimana doa Yesus Kristus kan, Bapa kami di syurga.
datanglah kerajaanmu. So kerajaan Tuhan daripada syurga ke bumi. Ada apa connection between what is happening in the heaven and what is happening on earth. So itu iman kita is such a big yang kita tak terhadnya kepada hanya di bumi saja. Buat baik sesama kita, which is true, tapi ianya nampak terhad. Tapi dalam perjanjian baru it's much wider in a sense of iman kita lah. Ya, Lolo, ini ada things from this? Yang lebih membangkitkan iman saya rasa benda ini selalu kita sebut lah kan, di mana perjanjian baru ini sempurna karena di mana Tuhan Yesus karena tubuh Tuhan Yesus menjadi korban, jadi bukan lagi karena haiwan ataupun sebagainya macam itu kan. Jadi di sini saya melihat saya sangat terinspirasi lah macam itu kan. Jadi kalau dulu kita lihat haiwan macam itu kan, dan sekarang ini Yesus sendiri yang menjadi korban untuk penebusan dosa kita dan menebus dosa kita untuk selama-lamanya. Dan yang paling saya inspirasi karena manusia kan tidak boleh menebus dosa untuk diri sendiri karena kita penuh dengan kelemahan, dan kita melihat hanya Yesus hanya Yesus sahaja yang boleh melakukan hal seperti inilah. Jadi ya siapa lagi yang boleh lakukan inilah kan saya berpikir kan macam kalau manusia kan kalau manusia kan contohnya best friend kamu pun ataupun orang yang dekat dengan kamu pun belum pasti dia boleh melakukan yang beyond seperti ini kan macam itu. Tapi kita melihat kepada satu pribadi mana Yesus yang menjadi korban, dia yang tidak berdosa, yang menanggung dosa kita. Jadi ini yang saya lihat melalui Yesus Kristus, perjanjian baru itu sangat sempurna karena penebusan dosa daripada Yesus Kristus. Ya. Ya, mungkin kita tersentuh dalam bab yang ke-9, bab yang ke-10, yaitu Yesus bukan hanya korban bagi kita, sebagaimana apa yang telah accidentally dijelaskan oleh Lolo tadi, yaitu Yesus juga menjadi pengantaraan bagi kita. Maksudnya dia menjadi imam kita. Bukan hanya dia korban yang sempurna, tapi dia juga menjadi pengantaraan yang sempurna bagi kita. Kalau dahulu pengantarannya imam besar hanya manusia biasa, tapi sekarang Yesus menjadi pengantaraan yang membawa kita kepada Bapa, dan apa yang Bapa lakukan membawa kepada kita. Dia menjadi pengantaraan yang sangat-sangat sempurna, sehingga kan dia harus ilahi, supaya kita boleh tahu berdekat dengan Tuhan. Pada masa sama juga dia ialah manusia, supaya dia ada berbelas kasihan, bersimpati dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. So ini juga melihat daripada doktrin tentang Yesus Kristus, dialah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, sebab dia juga perantaraan yang sangat-sangat sempurna, dan juga dikatakan tadi lah korban yang sangat-sangat sempurna. For us, this perjanjian baru, for me perjanjian baru ini is something yang is really cherish lah, something yang betul-betul wow, I love this. Okay. Next. Kalau daripada saya, ini yang saya pikirkan tadi lah. Saya cuba cari ayat yang sesuai supaya orang lebih paham apa yang saya mau katakan. Bila saya melihat perkataan bercela itu kan, perjanjian pertama itu bercela dan Tuhan gantikan dengan yang sempurna. Dan dia mengajar saya yang setelah ada yang sempurna yaitu Tuhan Yesus, kenapa saya mau gantikan dengan yang pergi kepada perkara-perkara lain. Sedangkan perjanjian pertama Tuhan itu sendiri yang bercela, dia gantikan dengan Tuhan Yesus yang sempurna. Takkan saya mau pergi kepada benda yang tidak sempurna lagi. So this is something yang kalau kita buat sebagai contohnya kita buat penulisan. Of course kita mahu yang terbaik. Selalu aja kita ganti pergi yang terbaik. Kalau ada kesalahan grammar kita ganti lagi. Dan takkan kita mau ganti kepada benda yang lebih buruk. Itu yang saya lihat lah. Tuhan telah menggantikan yang bercela itu dengan yang sangat sempurna, terlebih sempurna. Takkan kita mahu gantikan Tuhan Yesus itu dengan benda yang kurang. Ya. Thank you. Lolo, Pres, ada lagi penambahan untuk the awesomeness here, Ya, daripada saya tiada lagi penambahan. Sebab walaupun macam kita ulang-ulang discussion, tetapi apa yang kita ulang itu ialah sesuatu yang teguh atau sesuatu yang berdasarkan apa yang Tuhan itu ingin kita fahami di dalam setiap firman yang ditulis. Ya. So jadi tidak boring kita ulang-ulang. Ya. Thank you, Pres. Lolo, ada lagi? Okay, as we go to yang
persoalan yang terakhir adalah apakah satu pengajaran ataupun kebenaran yang paling menyerlah dalam bab ini bagi kamu? So let me just begin dahulu. Sekali lagi mungkin kita ulang lagi apa yang kita sudah sampaikan kan, sebab but it's okay. Repetition is mother of learning. The father of learning is read the Bible. Okay, apakah satu pengajaran bagi saya? Saya melanggar soalan saya sendiri, yaitu saya bagi dua. Yang pertama ialah perjanjian baru ialah bukan idea yang baru bagi Tuhan, sebab ianya sudah dinyatakan pada awal lagi. Dan ini saya teringat pasal mungkin orang Yahudi yang mungkin belum percaya pada ketika itu, mereka pikir bahwa ini rekaan semata-mata. Tapi dengan penulis surat Ibrani ini, apabila dia memetik dalam Jeremiah, dia ingin menyatakan bahwa idea tentang perjanjian baru ini memang sudah ada lagi sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dunia. It is not something new per se yang tiba-tiba Tuhan sekarang Tuhan ada idea, mari saya buat benda baru. Tapi perjanjian baru ini sudah dinyatakan daripada awal lagi, bukan hanya Jeremiah, Ezekiel, malah dalam Exodus dan juga Deuteronomy, juga dalam Genesis, Kejadian juga menyatakan hal yang sama, bahwa perjanjian baru ini bukan idea baru daripada Tuhan, ianya sudah dinyatakan daripada awal lagi. So for me that is wonderful, disebabkan oleh now apabila saya baca perjanjian lama, perjanjian baru, mana-mana pun saya pergi, I will always come to this conclusion bahwa Yesuslah yang menggenapi segala nubuat ataupun perjanjian yang Tuhan telah nyatakan. Dan yang kedua is a very fast one, yaitu berdasarkan apa yang kita telah perolehi kan, apa yang kita telah terima. Contohnya dalam Ibrani bab yang ke-6 ayat ke-4 hingga ayat yang ke-5, bagi orang yang pernah mengenal kebenaran, telah mengecap pemberian dari syurga, telah mendapat bahagian dalam Roh Kudus, telah merasakan kebaikan firman Allah dan kuasa zaman akan datang. Kalau itu sudah kita terima, sudah kita perolehi, sebagaimana apa yang sudah dinyatakan Dex tadi dan kita sudah ulang-ulang, kalau itu yang kita sudah perolehi, kenapa kita ingin kembali balik kepada hal yang lama, yang tidak terpakai lagi, dan yang telah usang? Why we want to go untuk sesuatu baju yang buruk, sedangkan kita sudah ada baju yang baru, yaitu baju kebenaran daripada Yesus Kristus. So that's for me, ada dua lah melanggar perjanjiannya. Okay. Mungkin kita pergi pada Dex, Lolo, kemudian Press. Alamak. So pengajaran yang saya dapat tu kenapa saya tersebut juga tadi, maksudnya saya tengok balik nota saya, itu yang pengajaran yang saya dapat, of course, kesempurnaan Tuhan itu, dan itu yang saya dapat daripada keseluruhan yang saya baca ini. Bagaimana daripada bercela digantikan dengan yang sempurna, saya melihat kepada kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Dan of course selepas ini throughout pergi kepada yang ke phase-phase yang seterusnya kan, saya akan sentiasa mengingat yang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat-sangat sempurna, perfect in every aspect, daripada tidak dapat saya cari di mana kecelaan Tuhan itu sendirilah. Dan dia juga mengingatkan saya yang that I must appreciate Tuhan itu secara pribadi. Itu pengajaran sesuatu, disebabkan kesempurnaan itu saya belajar untuk appreciate Tuhan Yesus itu lebih lagi. Yep. Wow, thank you very much. Saya kan, kalau dari saya untuk apa yang saya belajar lah, saya mau highlight yang lebih tinggi. Kalau kita lihat kan di yang Ibrani 8 ini banyak mengatakan lebih, bukan lebih tinggi saja, lebih. So dia mau lebih lagi macam tu. Jadi kalau saya lihat di ayat yang ke-6 kan, di mana jawatan yang lebih tinggi, pengantara perjanjian yang lebih baik dan diasaskan pada janji yang lebih baik. Jadi di sini saya melihat melalui Yesus Kristus kita mendapat keselamatan kekal dan pengharapan yang pasti dalam iman percaya kita. Jadi kalau saya aplikasikan untuk yang lebih ini, jadi dalam apapun yang saya alami dan saya belajar daripada bab ini, di mana apa-apa pun terkadang kita rasa yang di luar itu terlalu besar untuk kita. Jadi lihat di sini saya belajar bahwa tak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Dari apapun yang kita alami, dan saya melihat Tuhan itu lebih. Berapa kali, bukan satu kali lebih itu dia beberapa kali. Jadi memang lebih lah tuh kan. Jadi kenapa perlu lagi
ada keraguan di sana. Jadi itu yang memang sangat membangkitkan iman saya lah. Ya, thank you. Wow, thank you. Ya, saya lagi kan. Jadi saya rumuskan 3 menjadi 1 sebab ada 3 yang saya pick daripada ayat 8 ini, di mana Yesus itu merupakan perjanjian baru yang lebih baik. Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, which is tidak dapat saya gambarkan dengan kata-kata. Dan ketiga, Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban dan juga persembahan yang sempurna. Jadi kita reflect kepada diri kita sendiri, pengajaran kepada diri saya sendiri dan juga reflection. Selalu kita perlu buat di mana kita punya iman sekarang, adakah kita teguh, ragu-ragu ataupun ingin kembali kepada kehidupan kita yang lama. Bagi saya ini sangat penting supaya kita tidak hanyut macam kita yang sudah belajar dahulu, sebab apa yang Tuhan itu telah lakukan bukan kerana kita saja, tetapi kerana kepribadian Tuhan itu sendiri yang sangat committed. Dia punya kasih dia kepada kita untuk kita dapat datang kepada dia, oleh itu adanya Yesus. Jadi kita jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan, kan? So kita perlu berjalan sampai ke akhirnya, kan? Bila once kita sudah mulakan perjalanan kita dengan Tuhan, kenapa kita mau berhenti? Kenapa kita mau tolak apa yang kita sudah terima dan pergi kepada kehidupan kita yang lama, ataupun menerima sesuatu yang dahulunya kita sangkal tetapi sekarang macam kan? So jangan berkompromi dengan apa yang boleh menyebabkan kita meninggalkan Tuhan. Yep, wow, thank you very much. I think the more we dive in kepada bab-bab yang kita pelajari, I think respon kita juga lebih more mencetkan daripada yang mula-mula dahulu. I think that we have grown, dan juga Maaf, di akhir rakaman untuk video ini ianya terputus kerana line tidak cukup. Tapi begini saya mengakhiri perbincangan kami. Saya membaca daripada Ibrani bab yang ke-8 daripada ayat ke-11 hingga ayat yang ke-12 untuk menyatakan betapa besarnya perjanjian baru dan kenapa ianya lebih baik lagi daripada perjanjian pertama. Dikatakan begini, tiada seorang pun daripada mereka akan mengajar jirannya atau saudaranya dengan berkata, kenalilah Tuhan, kerana semuanya akan mengenalku daripada yang terkecil kepada yang terbesar. Aku akan berbelas kasihan terhadap kesalahan mereka dan dosa mereka tidak akan ku ingati lagi. Sebab itu kita melihat perjanjian baru ini lebih baik lagi, lebih besar lagi, kerana Tuhan berkata dia akan berbelas kasihan dan dosa kita akan tidak diingati olehnya lagi. Nah, so kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang.